Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Syukur, terima kasih kita sampaikan kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nikmat terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, Ibu Fatmawati Sadwe sudah siap dengan ujian hari ini? Siap, Pak. Insya Allah siap. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ujian komprehensif pendidikan profesi guru atas nama Fatmawati Sadwe, SPDI, hari ini kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma. Silakan Bu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surah ini maknanya tentang apa, Ibu Fatma? Tentang bisikan setan, tentang dan manusia. Bisikan setan maksudnya? Maksudnya bisikan setan bagaimana maksudnya? Surah ini menjelaskan soal bisikan setan. Maksudnya seperti apa? Setan yang bagaimana ini maksudnya? Eh, Surah An-Nas ini, isi surah dari surah An-Nas yaitu tentang anjuran supaya manusia itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik. Coba Anda tulis ayat pertama dari surat An-Nas. Waktunya 1 menit. Lalu perlihatkan ke kami hasilnya. Silakan. Anda tulis surat An-Nas ayat pertama. Silakan. Oke. Coba diperlihatkan. Em, coba di coba ke atas ke belakang kertasnya. Karena saya nggak lihat dari sini. Oke, tahan. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, baik. Baik, cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari teruji, saya akan memperlihatkan kepada saudara ini apakah modul ajar yang saudara susun? Iya, Pak.
Benar ya? Ini Iya, modul ajar yang saudara susun. iya. Oke. Oke, peserta didik menghafal mengenal profil. Oke, ini ada profil pelajar yang ingin dicapai. Ada berapa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu, Ibu Fatma? Hah? Ada berapa? Ini kan yang diambil hanya bergotong royong dan kreatif. Baru yang profil pelajar rahmatan lil alamin yang diambil nilainya hanya satu, tasamuh. Kalau nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Ibu? Ada 6, Pak. Apa-apa? Coba disebutkan. Hmm, Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Kemudian terus? yang kedua, berakhlak mulia, Mm-mm. mandiri. Dan yang ketiga, bergotong royong. Sudah, cukup. Mengapa hanya mengambil bergotong royong dan kreatif pada topik mengenal surat An-Nas ini? Ya, bergotong royong itu kan pesta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok. Nah, sedangkan di materi di modul itu kan eh, ada apa membentuk kelompok siswa dalam membuat itu apa membuat puzzle. Jadi dinilai di situ bagaimana itu apa eh, siswa dalam berdiskusi dalam bekerja sama. Kalau DP kreatif, Kreatif itu dalam itu menyampaikan itu dalam mempresentasikan itu hasil mereka buat. oke. Coba agak mendekat ke laptop, Bu. Soalnya wajahnya agak jauh dari layar. Gitu. Oke, sip. Oke, kreatif ini maksudnya apa, Ibu Fatma? Kreatif kreatif maksudnya itu apa mereka kreatif dalam membuat eh, apa dalam membuat itu puzzle yang Hmm. tugas mereka. Kalau yang tasamuh, kalau yang tasamuh ini digunakan untuk penilaian pada aspek apa? Toleransi. Ya. Oh, oke. Berikut. Ini sarana prasarana. Ini ada model project ya, peserta pembelajaran memahami tujuan pembelajaran. Oke. Serta melafalkan Quran Nas dengan tertil. Oke. Terbiasa membaca, meningkatkan sikap membaca Al-Quran, pertanyaan pemantik. Tahukah kalian Quran surat An-Nas? Adakah di antara kalian yang bisa membaca surat An-Nas? Coba coba baca ini pertanyaan pemantik. Tahukah kalian surah An-Nas? Oke. Adakah di antara kalian yang bisa membaca surah An-Nas? Terus Siapakah yang sudah hafal surah An-Nas? ini pertanyaan pemantik. Iya, Pertanyaan pemantik itu gunanya untuk untuk mengetahui kemampuan siswa, apakah mereka mengetahui tahu itu surah An-Nas itu atau tidak. itu bukan Misalnya, tes, bukan asesmen diagnostik, bukan. Apa tujuan pertanyaan pemantik ini, Bu Fatma? Ya, Ibu Fatma. ya, Tujuan pertanyaan pemantik ini apa, Ibu Fatma? Oke. Eh, dengan pertanyaan ini, apakah anak-anak bisa meningkatkan dia punya semangat untuk belajar surat An-Nas, menurut Ibu Fatma? iya. Oke. Ada lagi tentang pertanyaan lain tentang pertanyaan pemantik ini? Tidak ada. Oke. Sekarang gini, Ibu Fatma, coba uraikan
deskripsikan, ceritakan secara singkat dan secara singkat saja alur pembelajaran ini. Pertama Pak, saya buat ini, setelah itu saya buat ini, anak-anak nanti disuruh ini, saya lakukan ini gitu. Oke, coba jelaskan secara cepat, pelan-pelan saja maksudnya supaya kita dapat gambaran skema pembelajaran di kelas dengan PJL ini bagaimana? Silakan. Iya, yang pertama peserta didik itu dibentuk dalam 3 kelompok, kemudian masing-masing kelompok dibagikan LKPD. Nah, LKPD di situ mengenai pembuatan puzzle Quran Surah An-Nas. Setelah Lalu itu mereka diberikan waktu untuk mengerjakan dan menyiapkan bahan dan alat dalam pembuatan puzzle. setelah itu Kemudian setelah mereka sudah selesai, mereka akan mempresentasikan hasil kerja mereka. terus ini video tentang apa ini? Video itu tentang materi Ayo Belajar Quran Surah An-Nas. Dibuat oleh Ada di YouTube. ini tidak dibuat oleh Ibu Fatma. Ya, tidak dibuat oleh Ibu Fatma itu ya? Ya. Oke. Baru diberi pertanyaan, guru membuat kembali pertanyaan, tahukah kalian mendesain produk? Nanti produknya ini apa, Bu? Hasil akhirnya mereka buat puzzle, Iya, Pak. proyek puzzle. Potongan ayat, iya. Puzzle-nya pengalaman belajar. Setelah itu project. Oke, sebentar. Oh, mereka buat puzzle sebentar. Kita lihat dulu ini. Oke, kelas rendah ya. Nanti hasil puzzle-nya menjadi beberapa kelompok kecil, beberapa kelompok satu puzzle. Gambar-gambar yang di puzzle itu yang mana, Bu ya? Ada di sini? Tidak ada? Tentang surah An-Nas itu, Pak. Iya, yang mana puzzle-nya? Mana puzzle-nya, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Di materi. Ini. Iya. Ini baru puzzle-nya mau bikin bagaimana? Anak-anak bikin bagaimana? Mau gunting? Puzzle-nya ini bagaimana, Bu? Puzzle-nya? Saya guru menggunting-gunting itu potongan-potongan ayat, Baru, kemudian ditempelkan di kertas karton begitu, Pak. terus, Peserta didik yang menyusun Quran Surah An-Nas itu. Misalnya ayat 1. ini ini anak-anak kelas 1 sudah bisa menyusun puzzle dengan begini, Bu? Iya, Pak. Oh, oh ya, anak-anak sudah bisa membaca huruf ya? Boleh. Jadi bagaimana dipotong-potong ini, lalu ini soalnya di puzzle-nya kan nggak muncul bagaimana mekanisme puzzle-nya. Ini lembar kerja minta peserta didik untuk bekerja sama. Berikan setiap kelompok satu set puzzle gambar. Nah, itu satu set puzzle itu yang saya cek. Puzzle-nya ini seperti apa? Minta peserta didik untuk bekerja sama menyusun potongan puzzle. Setelah puzzle tersusun, nah itu potongan-potongan puzzle itu yang mana gitu. Nah, ini kan hanya ini surat An-Nasnya. Jadi gimana puzzle-nya? Cara mainnya bagaimana? Ayo diterangkan. Bagaimana Bu? Bu Fatma? Ya. Di itu Pak, surah An-Nasnya digunting-gunting, kemudian peserta didik menyusun surah An-Nas tersebut. Jadi setelah dipisah-pisah ya begitu.
Iya, dipisah-pisah. Iya, kira-kira kendalanya apa itu, Bu? Kalau nanti menyusun puzzle anak-anak itu dalam menyusun puzzle itu, kalau ayat-ayatnya dipotong-potong begitu, apa kendalanya kira-kira menurut Ibu, Ibu Fatma? Karena ini kan memahami, karena tujuan pembelajarannya ini kan memahami Quran surat An-Nas. Oke. Ini lalu CPT-nya, KKTP-nya melafalkan, mengartikan, membuat puzzle. Nah, saya kira puzzle-nya gimana ini Bu, mekanisme puzzle-nya mungkin oke, mungkin begini Bu, karena di situ ada mengartikan, mungkin ada dipuzzlekan itu eh, dalam bentuk eh, gambar gitu, ayat yang dipotong-potong kemudian diberi menjadi satu utuh sekaligus mereka punya surah ya dengan dia punya arti mengartikan ya itu kan kemampuan yang diperoleh dari tujuan pembelajaran ini bukan begitu Bu Fatma? Iya, Pak, ya. Oke, kita cek lagi berikutnya. Setelah itu langkah kedua mendesain project. Coba di ini peserta didik mempersiapkan alat, lalu berdiskusi. Berdiskusi. Apa yang mereka diskusikan di situ? Maksudnya mereka mengerjakan itu Pak, dalam menyusun itu puzzle itu. Oh, mereka diskusikan. Iya, Kira-kira yang mereka diskusikan apa misalnya? saya kan mereka berdiskusi kalau yang ini mau taruh di mana, mau kan ada diskusi itu kelompok. Yang cocoknya di mana? Lalu ini jadwal pembuatan proyek. Ini satu kali pertemuan, Bu? Ya? Iya, Ya? Pak. Oke, ini hasil evaluasi pengalaman belajar. Apakah oke penutup? Nah, penutup ini bagaimana Ibu menutup pelajaran? Oke, coba demonstrasikan. Baik adik-adik, setelah bla bla bla, kita bla bla bla. Coba dipraktikkan bagaimana ini kegiatan penutup. Silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita menyimpulkan materi, Yaitu kemudian kesimpulannya apa? Menyimpulkan materi baru tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah surah surah An-Nas adalah surah yang ke-114 dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua surah An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. oke. Terus refleksinya Refleksinya tanya kepada peserta didik apakah mereka senang dalam belajar. langsung. Apakah adik-adik senang belajar hari ini? Apa yang kurang dipahami? Ya begitu. Ya, jangan kemana kemana. Ayo. Ya, adik-adik, apakah kalian senang belajar materi Quran Surah An-Nas pada hari ini? Hmm. Lalu langsung memberikan soal formatif. Iya. Nah, Nah, mana soal sebelum formatifnya? Yang mana yang soal yang diberi ini yang di bawah? Ini ya, ya Pak. kata Anas dalam surah Anas artinya ini mau dijawab dengan gambar. Ini Iya, ada kekurangan ya? Tidak ada kalimatnya ya? iya Pak. Oh, setelah membaca surah An-Nas, hati kita akan merasa tenang. Benar salah, oke. Andi merasa sedih karena kehilangan mainan kesayangannya. Apa yang sebaiknya dilakukan Andi? Menangis. Ini hubungannya dengan surah An-Nas? Hubungannya dengan topik ini apa, Bu? Maksudnya? Pertanyaan ini. Kalau itu kalau apa seorang kehilangan mainannya itu kan
jangan itu, tidak harus menangis atau minta mainan kepada orang tua. Hmm. Kita harus berdoa kepada Allah agar bisa, maksudnya orang tua bisa diberikan rezeki supaya bisa beli mainan baru. Ini berdoa kepada Allah dan membaca surah An-Nas. Maksud ini jawabannya apa? Ya, berdoa kepada Allah dan membaca surah An-Nas. Hubungannya di mana ini supaya mainannya jamin kalau nanti saya baca surah An-Nas mainan saya kembali. Ini maksudnya gimana nih, Bu? Coba. Ya, bagaimana Ibu Fatma? Ya, halo. Ya Pak, Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Itu maksudnya seperti itu. ya Pak, kalau enggak Oh, bisa. nanti supaya kalau anak-anak kehilangan sesuatu, mudah-mudahan setelah kehilangan sesuatu itu akan kembali jika saudara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita baca surat An-Nas karena ada jin ya, ada jin yang mengganggu, yang menghilangkan, menyembunyikan mainan adik-adik. Oh, nanti urusannya bisa panjang itu. Oh, ada jin di sekolah ibu ya? Nanti begitu urusannya kalau penjelasannya. Oke, berikut. Ini total skor. Ini asesmen sumatik. Oke, surat An-Nas terdiri atas Ahmad. Dari ibu tahu soal yang bermuatan hoax? Apa itu hoax? High order thinking skill. Pernah dengar kata-kata itu? Ya Pak. High order thinking skill? Apa maksudnya itu high order thinking skill? Hmm? Jadi high order thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu termasuk dalam kita merancang soal. Nah, pertanyaan saya ke Ibu Fatma, dari soal 1, 2, 3, 4, 5 ini, kira-kira menurut Ibu Fatma, mana soal yang menuntut anak-anak harus berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi ini kira-kira. Tidak hanya sekedar dia ingat, yang penting dia tahu itu di mana. Tidak, tidak hanya sekedar ingatan yang diuji di sini, tapi analisis dia, kemampuan dia berpikir. Dari 5 soal, soal mana yang kira-kira mewakili itu, Bu? Soal nomor 3 itu Pak. Oh, soal nomor 3. Coba baca. Huruf suduri jika ditulis bersambung akan menjadi titik-titik. Jadi mereka kan Ini, berpikir menurut Ibu ini hoax? Hoax? Kenapa hoax? Ini kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. ya Pak, kalau untuk kelas 2 itu Pak, karena kan mereka kan itu mau menulis huruf bersambung Pak. Jika huruf tunggal jadi disalin ke huruf sambung, itu kan mereka berpikir bagaimana cara menulis huruf sambung ini. Iya, kalau mereka punya ingatan kuat terhadap kategori huruf menyambung dan huruf tidak bisa disambung, mereka bisa jawab ini. Jadi ini kan hanya mengandalkan ingatan. Nah, ini termasuk kategori soal yang sulit, bukan yang hoax. Karena ini hanya mengandalkan ingatan. Ini siapa yang tahu huruf-huruf yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung, mereka bisa 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 jawab ini. Tapi mereka yang tidak bisa, ini sulit dijawab. Jadi ini kategori soal yang sulit dijawab, tapi tidak hoax. Nah, kira-kira yang hoax ini, yang nomor 4 ini menurut saya yang agak mendekati hoax. Coba dibaca pertanyaan nomor 4 ini. Ahmad merasa takut saat akan tidur sendirian. Tindakan mana yang paling sesuai dengan ajaran surah An-Nas untuk mengatasi ketakutannya? Pilihlah jawaban lebih dari satu. Nah, jadi jawabannya adalah Membaca surah An-Nas dan berdoa kepada Allah, baru kemudian meminta ditemani orang tua. meminta ditemani orang tua. Oh, jadi itu lumayan bagus juga ini soal.
mengajak siswa untuk senantiasa eh, mereka harus berani ya. Oke, jadi Ahmad merasa takut tidur sendirian. Ada nama Ahmad di sekolah di kelas Ibu Fatma? Pak. Ada? Ada, Ada? ada Pak. Oh, oke. Ahmad merasa di sini tindakan mana yang paling sesuai dengan ajaran Al-Quran mengatasi ketakutannya. Ahmad pilihlah pilih satu. Membaca surah An-Nas, kemudian meminta ditemani orang tua. Oh, itu jawabannya ya. Menyalakan lampu sepanjang malam tidak ya? Ya, Karena mungkin gelap gitu. Jadi eh, dari sisi pengantar soalnya udah bagus, tapi pilihan jawabannya ini agak yang satu agak aneh. Misalnya menyalakan lampu sepanjang malam. Jadi kalau saya sarankan yang ini sebaiknya setara dia punya jawaban. Misalnya meminta apa eh, teman gitu dan sebagainya. Oke, next. Ini total score berikut. Sudahlah, sudah. Oke, pertanyaan refleksi. Ini digunakan untuk, ya ini digunakan untuk apa ini, Bu? Pertanyaan ini. digunakan itu Pak. Ya. Di saat refleksi Pak, di saat mereka sudah membuat itu tugas-tugas, Hmm. kemudian pertanyaan terakhir, sudahkah kalian mengenal surah An-Nas? Terus, oh ini yang di, kalau ini maksud simbol-simbol apa ini maksudnya? Ya, kalau sudah mengenal surah An-Nas berarti eh, simbolnya itu senyum. Oh, di checklist atau di senyum? Di checklist. Oh, di checklist. Oke. Terus, refleksi guru, apakah kegiatan berhasil? Glosarium, daftar pustaka, teks. Ini ini digunakan untuk apa ini, Bu? Itu materinya Pak, materinya. Tidak digunakan untuk ini ditempel di muka kelas. Hmm? Ini dia digunakan untuk bukan ditempel di muka kelas. Maksudnya, oh tidak tidak Pak, karena itu sudah ada di buku. Ini LKPD, LKPD kita lihat LKPD-nya, langkah kegiatan, oke sudah selesai, oke. Loh, mana yang dikerjakan oleh siswa? Oh, ini hanya instruksi LKPD. Lalu yang di ini yang dikerjakan siswa tidak ada. Nanti guru itu yang memberikan Yang memberikan apa? itu tugasnya mereka membuat Oh, kayak oke, surah oke, An-Nas. oke. Cukup, cukup. Ibu Fatma pernah mendengar profil profil pelajar Pancasila atau Rahmatan lil Alamin? Ya, Pernah? Pernah ya? Pernah mendengarnya? Halo? ya, Oke, kalau pernah mendengarnya, coba saya minta komentarnya terhadap ini. Silakan dikomentari. Maksudnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? ya, Hah? iya Pak. Setuju? Iya. Oke, kenapa setuju? Apa komentarnya? Oh, sebab Pak, proyek itu kan proyek sekolah. Nanti kan sekolah itu dia akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah. Nah, itu tidak hanya tanggung jawab satu mata pelajaran, misalnya pelajaran PPKN, tapi lintas. Nah, komentarnya, coba gimana gimana? Silakan komentarnya gimana Ibu, Bu Fatma? No comment? Oke, no comment. Berikut. eh oke, ini Bu. Nah, ini deh. Saya mau tanya nih. Kalau di sekolah Ibu Fatma ada banjir, tema apa yang akan Ibu pilih dalam proyek P5 ini? Atau proyek, ya,
profil Pancasila. Itu kan banyak tema. Ini temanya banyak. Ada berrekayasa, ya, ada gaya hidup berkelanjutan, ada aku sayang bumi untuk anak TK dan sebagainya. Kira-kira kalau dengan kasus ini, oke, paham Ibu Fatma? Nah, tema yang akan dipilih dalam proyek profil Pancasila atau Rahmatan lil Alamin, kira-kira memilih topik mana yang cocok untuk ini? Karena seperti kita tahu, proyek itu kan berbasis kebutuhan masyarakat dan permasalahan lingkungan sekolah. Nah, sekarang sekolah itu punya masalah banjir. Nah, terkait dengan tema, ada terdapat beberapa tema di profil Pancasila. Kira-kira tema yang cocok yang mana, Bu Fatma? Halo, Bu Fatma? Ya, Pak. Nah, Ya, mana kira-kira? Mana Bu Fatma? aku sayang bumi. Nah, ini ya betul, aku sayang bumi bagus, tapi ini untuk anak-anak TK, PAUD. Ibu kan di SD. Gaya hidup, gaya hidup berkelanjutan. Kenapa gaya hidup berkelanjutan? Hah? Supaya dengan kaitannya dengan kondisi sekolah ini. Loh? Ya, Kira-kira gimana? Ayo, hidup berkelanjutan. Kenapa? Gaya hidup berkelanjutan? Oke? Itu ada mengelola sampah, Karena di dalamnya ada apa? sampah. Tentang pengelolaan sampah dan sebagainya. Oke, berikut. Halo Ibu Fatma, fokus, fokus. Halo, ayo Ya, Pak. fokus, fokus. Ya, oke. Berikut. Ibu Fatma pernah mendengar PTK, penelitian? Halo, tindakan kelas. Apa itu PTK, Ibu Fatma? Kemudian tindakan kelas, Penelitian, tindakan kelas, tindakan kelas. Siapa yang meneliti? dan Guru. Halo, siapa yang meneliti Ibu Fatma? ya, Pak Guru, Pak Guru. Guru. Ya, ya. Ya, masalahnya dari mana? Masalah PTK itu dari? Oke. Judul penelitiannya apa, Bu? PTK yang waktu kemarin. Masih ingat? Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode Gator, materi hukum halal dan haram di kelas 6, DGN nomor 33 Ulundalanya. Ada masalah apa di situ, Bu? Di materi itu ada masalah apa? Eh, hasil belajar mereka rendah atau bagaimana, Bu? Ya, Pak. Jadi Oke. rumusan masalah di situ. Masalahnya apa? Oke, cukup. eh itu bagi saudara menurut Ibu Fatma penting itu penelitian tindakan kelas. Ya, Pak, penting. Pentingnya di mana? Itu agar mengetahui itu, peningkatan hasil belajar siswa dalam materi hukum halal dan haram itu. Apa manfaatnya bagi siswa ini PTK? Halo? Ya, Pak. Ya, apa ada manfaat?
Ah, oh tidak ada DP manfaat bagi siswa ini PTK ya. Oke. Aduh, Pertanyaan berikut. Semua masalah pembelajaran itu boleh menjadi masalah PTK? ya Pak. Boleh? Apa ini dibaca saja? Hah? Coba dijawab. Tidak. Ya atau tidak? Hah? Oke. Berikut. Ya, sekarang ingin saya tanyakan di bagian yang lain. Pernah mendengar tes diagnostik? Ibu Fatma pernah mendengar tes diagnostik? Pernah Pak. Pernah. Ya, Itu tes diagnostik ada berapa macam, Bu? Ada dua ya. Diagnostik kognitif dan non. non kognitif. Tahu cara menyusunnya bagaimana? Oke, next. Kita acak lagi yang lain. Oke, pernah mendengar tadi kita sudah bahas tentang soal HOTS. Apa kesulitan saudara menyusun soal HOTS? Ya, apa kira-kira kesulitannya? Ya, 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 ya. Oke. Hmm. Coba begini saja, saya highlight Joe, baru kira-kira mana yang pertanyaan yang bisa dijawab ya. Nah, ini boleh dijawab? Lewat? Bilang kalau lewat. Lewat. Halo? Lewat. Ya Pak. Oke. Ini Ya Pak. lewat. Oke, next. Itu tadi yang Ya, coba menjawab. Apakah tujuan pembelajaran dalam modul ajar saudara telah memenuhi unsur ketentuan? ya atau Iya, tidak? iya, Ya. iya Pak. Oke. Kalau begitu ABCD ini tahu ABCD? Eh, ABCD itu attitude, behavior, nah, ya. Oke. kondisi, ya. Condition dan degree, ada peningkatan. Ada tujuan pembelajaran di modul, ada ABCD-nya ini. Ada Pak. Oke, kalau begitu kita periksa. Kita periksa. Kita cek ABCD itu ada nggak di modul Ibu Fatma. Coba tunjukkan ke saya di mana. Ini tujuan pembelajarannya. Mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Oke, ini. Mana A-nya? Ini. A-nya mana? Attitude. Itu model pembelajaran. Behavior. Perilakunya yang diharapkan mana? Memahami, Berikutnya, kognitifnya ini. ya memahami Quran Surah An-Nas. Baru degree-nya, condition-nya mana? Itu dengan benar. Yang mana? Ini tadi Bersatu, tujuan surah Al-Fatihah, surah apa? Ini. yang ini tadi tujuan Oh, sorry, pembelajaran sorry, ini Pak. sorry. Bukan, bukan, Ya, bukan. ya, Model pembelajaran belajar dapat memahami. Ini memahami ya, dengan benar degree-nya. Baru ya. yang ABCD-nya, behavior-nya mana? Memahami juga. Itu melalui model itu, model pembelajaran. Peningkatannya melalui model. Coba kita
cek lagi ke yang lain. Nah, perlu di cross check kembali lagi itu. Oke. Berikut, next. Ini boleh? Apakah ini bisa dijawab? Lewat TPACK itu kan teknologi teknologi pedagogical, ya. iya Bagaimana caranya mau implementasikannya? itu dengan apa eh, penerapan dalam menggunakan internet kayak itu kayak apa so apa guru membuat soal dalam bentuk Google Form kemudian dibagikan linknya kepada peserta didik. Itu TPACK-nya itu Google Form maksudnya. Oke. Ya. Nah, ini. Coba dibaca pertanyaannya. Uraikan bagaimana saudara mengembangkan kerangka pembelajaran, materi ajar, media pembelajaran, LKPD yang memiliki critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making atau HOTS. Ah, itu coba dijawab. Lewat. Iya, kita cari yang bisa di ini saja, lewat. Oke. Nah, ini. Pertanyaan berikut. Coba dijawab. Coba diajukan pertanyaannya, dibaca Ibu Fatma. Apakah uraian materi pada modul ajar saudara telah mengembangkan HOTS? Ya, ya atau tidak? Ya Pak, di soal tadi Pak, soal Di uraian materi, kalau itu soal. Kan ada pengembangan materi. Kalau soal lain lagi. Soal lagi ada hotnya. Tapi ini di pengembangan materi. Kan ada pengembangan materi kan. Misalnya Ibu Fatma buat video dalam rangka pengembangan materi Quran Surat An-Nas. Pertanyaannya, apakah ketika Ibu Fatma mengembangkan materi, itu sudah memperhatikan aspek-aspek HOTS? Hah? iya Pak, Buktinya? dengan menampilkan video Video itu sesuai apakah buatan Ibu Fatma? tidak Pak. Nah, kan hanya diambil dari luar. Lalu tidak bisa dijamin itu ada unsur hoax di dalamnya. Jadi perlu itu dikembangkan. Nah, ini lagi media, apalagi medianya hanya video yang diambil dari luar dan tidak dikembangkan oleh peserta didik. Nah, ini pertanyaan ini bisa dijawab. Coba baca. Apakah LKPD pada modul ajar saudara telah mengembangkan HOTS? Tunjukkan. Nah, ada? Iya Pak, di LKPD tentang itu membuat puzzle. Iya. Coba kita orang lihat lagi itu. Mana itu LKPD yang ada hoax? Kita lihat lagi tugasnya Ibu Fatma. Di mana DP unsur hoax di sini, Bu Fatma? Nah, ini. Mana DP hoax di sini LKPD? Ini LKPD loh. Mana hoaxnya di sini? Di mana bagian hoaxnya itu? Itu, peserta didik bekerja sama dalam menyusun potongan-potongan puzzle menjadi satu kalimat. Itu instruksi hoax itu. Jadi mohon dipikirkan kembali lagi. eh, Hoax kalau ini hanya dalam bentuk penilaian kelompok ya. Nah, kalau nanti LKPD-nya bermuatan hoax, itu ada instruksi-instruksi yang dilakukan oleh peserta didik, lalu peserta didik tidak hanya sekedar melihat teksnya di buku, tapi mereka butuh analisis. Nah, analisis
dan kemampuan berpikir mereka itu yang disebut dengan LKPD yang bermuatan HOTS. Di sana ada unsur HOTS. Jadi HOTS itu tidak harus diterapkan buat sekolah satuan pendidikan tingkat tinggi. Oleh anak-anak TK juga ada HOTS-nya. Misalnya itu menyusun pasal itu juga HOTS karena bagaimana mereka menyusun pasal dari yang berserakan menjadi mobil itu kemampuan HOTS itu. Jadi pada tingkat kelas rendah itu bisa diterapkan. Jadi salah kaprah bila HOTS hanya untuk dimainkan hanya untuk kelas-kelas yang tinggi, bukan untuk kelas rendah. Oke, terakhir Ibu Fatma, kira-kira pada bagian ujian ini mana bagian yang tersulit atau yang masih menjadi kendala Ibu Fatma memahami topik pengembangan perangkat pembelajaran dan pada modul profesionalisme? Apa kira-kira? Nah, modul profesional dulu. Modul profesional bagian mana yang kira-kira Ibu Fatma mengalami kendala? Kendala memahami maupun dan lain-lain. Modul apa kira-kira? Modul Ada berapa modul itu di profesional? ada 6, Apa-apa? fikih, Hmm, struktur keilmuan, Oke, PAI kontemporer, oke. Ilmu tasawuf, SKI, SKI, baru, baru 4. Dua lagi. Ilmu tasawuf, ada. Ilmu tasawuf ada. Akidah akhlak, tidak baru apa lagi? Terakhir, kemudian Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran hadis, Kalau pedagogik, apa-apa DP modul? Pengembangan profesi guru, ada evaluasi pembelajaran, oke. Enggak oke. Ini judul modul sudah apa lupa. Apalagi semua masuk di topik-topik yang lebih serius di dalam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Ibu Fatma setelah ujian ini lebih giat belajar lagi. Modul itu jangan dijadikan hanya bantalan pada saat capek itu gitu. Dan karena saking banyaknya modul itu tidak pernah dibaca. Hanya mengerjakan tugas. Sehingga tugasnya tidak beraturan. Saya kira demikian. Dan mari kita tutup ujian komprehensif pada hari ini mengucapkan Alhamdulillah dan doa atau surah yang nanti akan ditutup oleh Ibu Fatma. Silakan Ibu Fatma. Mari kita tutup. Oke Ibu Fatma, doa. Apa yang mau tutup doa? ya, dengan berakhirnya ujian komprehensif, kita tutup dengan doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an ilaha la illa ilaha anta, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.